Selamat datang di podcast Ngotak. Gue Raka. Kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama teman sekaligus sahabat gue dari ujung pulau sana. Kali ini gue bersama dengan Suparman. Oke, halo Suparman. Halo, hai Sobat Ngotak. Kayaknya emang pakai sobat ngotak ya? Gue agak bingung ya. Oh bukan ya? Apa dong? Ya udahlah, nggak apa-apa. Sobat ngotak, teman ngotak sama aja gitu ya. Oke, baik, kali ini podcast ngotak bakal bahas tentang hal yang menarik banget yang berhubungan dengan buku. Tapi sebelum itu gue pengen kasih informasi tentang podcast ngotak di season ketiga. Jadi podcast ngotak sekarang ternyata udah sampai season 3 loh, dan tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan juga insightful. Pastikan teman-teman mendengarkan podcast ngotak dan berinteraksi dengan kami melalui akun sosial media kami. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah dengerin dan juga udah apa ya istilahnya tuh menunggu-nunggu episode-episode kita yang seringkali agak lama gitu ya postingnya. Follow aja akun Instagram kita di @podcast.ngotak gitu ya. Tanya aja lewat DM, pastikan baca story-story kita karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita post di story kita gitu ya. Terus Betul sekali. betul, dan untuk kali ini karena gue ditemenin sama Suparman. Nah, Suparman coba kira-kira kita bisa berhubungan sama lu di mana nih, Man? Ya, teman-teman atau Sobat Ngotak sekalian, bisa banget ya. Ya kan sekarang udah zamannya Instagram ya. Ya bisa banget kontak aku. Kontak gue di @suparmanelmizan ya, Instagramnya. Atau bisa juga mampir di podcastnya. Kebetulan ada juga sih podcastnya, cuman kayaknya itu udah arsip ya. Tapi kalau teman-teman, kalau Sobat Ngotak tertarik ya, bisa kunjungi di podcastnya Orasi ya, obrolan edukasi. Oke, itu lu sendiri ya, obrolan orasi ya, obrolan edukasi itu ya. Enggak, itu kalau yang Orasi memang sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau podcast kan ngobrol ya sama orang, nggak mungkin ngomong sendiri ya. Ada juga sih memang yang modelnya ngomong sendiri kayak self-taught gitu. Tapi secara umum sih ngobrol sama orang juga. Dan topiknya juga, ini topik arsip ya, karena emang udah lama juga. Jadi mampir aja dan dengerin deh gitu. Oke, baik. Topik kita tadi ngomongin tentang buku nih kali ini ya. Kalau teman-teman lihat di judulnya, ini kita bakal punya satu topik yaitu How Reading Can Change Your Perspective on Life. Artinya agak berat kayaknya gitu ya. Jadi bagaimana bacaan kita nih, kebiasaan membaca kita ini bisa mengubah sudut pandang kita atau paradigma kita terhadap kehidupan. Kayaknya wow. Tentu untuk ngomongin yang berat-berat kita nggak berdua doang dong, Man. Betul. Lu temen yang lebih keren lagi nih gitu kan. Lu adalah temen gue yang keren, tapi gue butuh orang yang lebih keren lagi. Oke, baik. Teman ngotak, sobat ngotak gitu ya. Kali ini kita bakal ditemenin sama Kak Irma Nurul Fatimah. Oke, halo Kak Irma. Halo semua. Oke, apa kabar Kak Irma, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, baik-baik. Nah, ini nanti mungkin perkenalan Kak Irma, coba Man, kenalin. Karena ini kan Kak Irma kenalnya lu duluan nih daripada gue. Iya. Halo Kak Irma. Halo. Masih sehat ya Kak Irma ya? Sehat. Karena yang aku kenal nih Kak Irma ini ya, dia ini seorang kepala sekolah loh. Wow. Kak Irma ini kepala sekolah di SMP Lazuardi Al-Falah Depok. Dan ada dannya juga nih. Ternyata Kak Irma ini lulusan arsitek loh. Wow. Jauh ya. Kebayang nggak mukanya? Meticulous. Jadi agak-agak detail nih orangnya kayaknya nih. Nah, jadi Kak Irma ini ya selain jadi kepala sekolah, doi ya. Kak Irma ini juga punya banyak aktivitas seperti menjadi leaders GEG Depok, kemudian juga sebagai Google Certified Educator L1 dan juga L2, dan juga Google Certified Trainer. Ini gelarnya banyak banget loh Kak Novel.
Luar biasa. Lu panggil gue Kak ya? Oh iya, aduh lupa. Gak apa-apa. Nama gue Raka di sini. Oh iya kan nggak apa-apa kan, masih nyambung ya. Nyambung, is okay, nggak apa-apa. Ya teman-teman sekalian, ini bisa dilihat di media sosialnya, di Instagram juga ada ya, @irmalulsi. Jadi banyak banget nih. Kak Irma bisa cerita mungkin ada aktivitas yang belum disebutkan nggak? Yang belum disebutkan. Ada kali ya. Ya, aktivitas yang belum disebutkan mungkin yang di KGB ya, Komunitas Guru Belajar Depok. Aku tergabung di sana juga. Jadi kita ada perkumpulan guru-guru yang senang belajar. Kita belajar tentang praktek baik di sana. Nah, kalau aku sendiri pegang yang kepemimpinannya di sana, jadi untuk bantu kepala sekolah yang stres gitu, biar kita stresnya bareng-bareng, nggak sendirian. Waduh. Gitu. Jadi berbagi kepusingan lah dan keresahan dalam ini memimpin sekolah gitu. Jadi biar banyak pengalaman dari teman-teman yang lain yang bisa menginspirasi gitu. Oke, tapi emang benar sih teman, kalau kita mengelola sekolah, apalagi di zaman kayak gini nih, udah zaman serba teknologi, terus pandemi, pasti gue kebayang sih jadi kepala sekolah tuh pusingnya kayak gimana. Jadi ini kenal dengan Kak Irma nih kayak berkat nih buat gue nih. Ya ini sekolah, gitu ya, gue bisa diskusi banyak nih tentang Kak Irma nih. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Tapi ini jadi pertanyaan nih. Gimana? Udah pusing ya, banyak aktivitas, terus nambah lagi gitu. Itu Kak Irmanya ya, buat Kak Irmanya. Gimana ya? Maksudnya nggak makin ribet gitu ya? Maksudnya kan biasanya nih, kalau aku mikirnya agak normal dikit ya. Kalau kita lagi ribet gitu kan, hektik dengan pekerjaan, ya berarti kita butuh mungkin waktu libur sedikit gitu ya, buat nurunin tensi gitu. Nah ini malah ditambah lagi dengan banyak aktivitas. Ini kenapa ya Kak Irma ya? Kenapa? Jadi ini kalau berkaitan sama menulis juga, sebetulnya nulis itu escape-nya aku sih. Jadi dengan nulis itu, jadi rasanya tuh yang tadinya terlalu banyak kegiatan sekolah yang padat, itu justru relaksasinya di situ. Gitu jadinya itu kan nggak harus keluar kota atau nggak harus aku menghabiskan banyak uang untuk makan-makan gitu ya biar nggak stres. Tapi cukup dengan nulis aja itu sebenarnya relaxing sih, karena biasanya kalau aku nulis sekaligus ngegambar juga gitu. Jadi biar jadi malah perasaannya jadi rilis sih, habis itu jadi lebih senang aja gitu. Wow. Baik, mungkin tadi udah langsung disinggung nih soal tulis menulis nih. Berarti Kak Irma kalau udah ngomongin tulis menulis suka baca nggak sih Kak Irma? Pasti suka ya? Kalau orang suka nulis pasti suka baca nggak sih? Suka banget. Jadi dari kecil emang suka baca, dan kebetulan orang tua juga fasilitasi juga ya. Setiap kali beli buku tuh ya mereka support gitu dulu tuh. Jadinya kayaknya pas SD itu udah baca yang lumayan tebel juga gitu bukunya. Jadi karena memang dulu kan sedikit ya, komik itu belum ya. Pas zamannya saya dulu belum sih komik. Jadinya komik itu pas SMP. Sebelum itu yang 5 Sekawan, Trio Detektif gitu. Pasukan Mau Tahu, yang petualangan-petualangan gitu, itu semua kebanyakan tulisan. Jadi dari dulu sih emang udah suka baca, terus baru setelah kuliah lebih banyak baca non-fiksinya. Jadi dulu tuh fiksi terus tuh sampai SMA tuh fiksi terus yang dibaca. Gitu. Jadi penuh khayalan lah. Halu nanti. Oke. Kalau Suparman, lu suka baca man? Atau suka dibaca? Mau diramal ya gitu. Kalau
baca tuh dulu, kalau sekarang sih lebih seneng format video sama audio ya, dibanding teks ya. Teks itu kalau memang lagi butuh banget sih, lagi butuh betul-betul udah bosan dengan format video atau audio. Tapi dari dulu sampai sekarang yang buku yang paling banget gue inget tuh ada satu nih, Vel. Apa tuh? Si Malang Pemimpi. Oke, itu buku apa? Itu bukunya yang dari Denko itu loh. Oh, buku dari Denko. Iya, masih ingat nggak sih? Ketawa muka ya. Enggak. Jadi dulu tuh kalau beli susu gitu, suka ada ininya, suka ada bukunya, dapat gratisan bukunya gitu. Oke. Nah itu tuh yang sampai sekarang tuh masih inget kalau buku apa yang paling kepikiran banget ketika ditanya, itu si Malang Pemimpi. Jadi nggak tahu ya, maksudnya buku itu tuh ceritanya cukup ini sih, maksudnya ya orang yang ngayal gitu kan, jadi dapat banyak, bukan dapat banyak ya, tiba-tiba mimpi jadi orang kaya gitu, kayak gitu loh. Jadi ya imajinatif gitu. Meskipun begitu sadar, oh ternyata cuma mimpi gitu. Ya malang bener sih emang. Oke, kalau gue sendiri sih suka baca tuh dari, lupa sebenarnya sih dari usia berapa, tapi memang dari anak-anak tuh udah dikenalin sama buku cerita sih. Jadinya udah, walaupun dulu tuh nggak bisa baca, jadi udah tertarik sama buku cerita zaman dulu tuh bergambar kan, cerita rakyat tuh bergambar. Nah dari situ tuh udah tertarik sama yang namanya buku. Sampai kemudian bisa baca, jadi suka baca. Momen paling inget itu pertama kali baca itu, maksudnya baca sampai tuntas ya, itu tuh SMP kalau nggak salah, SMP apa SMA ya? Lupa deh. Kayaknya SMA. SMA itu baca bukunya si Agatha Christie. Kalau nggak salah Pembunuhan si Roy. Iya. Itu baca dari abis maghrib sampai jam 1 malam tuntasin satu buku. Itu pertama kalinya sih. Seumur hidup baca satu buku sampai tuntas. Sampai sekarang nggak bisa diulang lagi. Dan itu udah kena banyak omelan lah gitu. Ngapain sih baca mulu nih, disuruh-suruh susah sama orang tua kan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya nih kita udah baca buku nih, kalau Kak Irma sendiri bisa ngitung nggak tuh berapa banyak buku yang udah dibaca? Kira-kira udah. Wah, ini dalam 1 tahun kah atau dari kecil? juga. Wow, itu terdokumentasi dengan baik ya. Cuma buat ukuran seberapa banyaknya buku. Nah kira-kira setahun ini udah baca berapa banyak buku sih yang kehitung misalnya? Ya, jadi kalau aku sih mau minimal sebulan itu sekali pasti ada satu buku yang tuntas gitu ya. Jadinya biasanya bisa 1 sampai 2 buku gitu. Cuma minimal sih 1 buku dibaca yang baru. Cuma sekarang lebih ada kombinasi fiksi non fiksi itu karena ada keperluan buat ngajar gitu, keperluan buat leadership juga. Jadi ada buku-buku lain selain buku fiksi yang dibaca. Cuma kalau fiksinya sih tetap nggak aku tinggalin, soalnya fiksi itu menyenangkan banget. Maksudnya membaca itu tuh kayak relaxing banget gitu kalau membaca fiksi buat aku gitu. Jadi ya kira-kira setahun ya 12 buku ya berarti. Minimal 12 ya? Minimal ada 1 buku ya. Kalau usianya udah 20 aja, udah 20 kali 12 minimal. Minimal. Double itu. Kalau Suparman jangan ditanya ya banyak bukunya berapa ya kan? Kok aku mendengar aura-aura intimidatif ya? Cuma nanya man. Gimana? Lu bisa gitu nggak buku yang lu baca udah berapa banyak nih? Sebulan terakhir nih? Gak ada. Gak ada ya? Serius gak ada? Minimal ada. Agile sih, agile, yang agile, menjadi ASN agile. Menjadi ASN yang agile. Apa tuh buku apa namanya? Itu bukunya si. Bentar ya, gua ambil dulu bukunya nih. Yang agility leadership juga
lagi banyak dibahas juga tuh. Buku-buku pengembangan diri berarti ya? Iya, buku pengembangan diri ini dari Amir Syarifuddin, dia aktivis pemerintah Tangkas. Jadi ASN juga bisa agile. Ini buku yang bagus, tapi setelah baca buku ini gue tuh pusing. Kenapa gitu? Kenapa? Karena dengan baca buku ini tuh kita dituntut untuk baca buku yang lain, karena dia tuh relate sama KPI, terus juga ada macam-macam ya istilah-istilah untuk pengembangan gitu loh, pengembangan ya teknologinya juga ada gitu. Yang jelas ketika baca buku ini tuh nggak selesai. Jadi untuk jadi ASN yang agile misalnya, ya kita harus baca lagi. Nggak cuman baca buku ini gitu loh. Lebih ke situ sih. Ya itu lagi ramai dibicarakan ya, agility itu. Jadi aku masih baca buku loh, Vel. Iya, baik. Keren, masih bisa nyempetin baca karena kita kan sama-sama kerja semua nih, terutama Kak Irma nih posisinya luar biasa banget. Dia udah mimpin sekolah, terus kemudian punya banyak kerjaan di luar sekolah itu tuh, juga nemenin sekolah-sekolah lain gitu kan. Bisa nyempetin waktu buat baca nih udah keren banget. Gitu. Gue sendiri sih saat ini lagi nggak baca. Bulan ini belum muncul satu buku, tapi terakhir bulan Maret kemarin tuh, karena kebetulan di tempatku kerja tuh, jadi aku ya, di tempat gue kerja tuh ada kewajiban untuk baca buku juga setiap bulan. Jadi dan terakhir itu kemarin baca buku tentang Get Smart sih dari Brian Tracy ya. Ini buku pengembangan juga. Mungkin karena kita udah kerja ya, jadi bacaannya itu arahnya memang ke sini. Gimana kita bisa bekerja dengan optimal ya, caranya dengan mengembangkan diri kita juga. Oke, gua rasa itu ya. Ternyata kita memang cukup banyak membaca lah gitu ya. Oke, lanjut Mas. Halo, Ya. Man. Ya, halo. Jangan hilang. Enggak hilang. Oke, Kak Irma nih, gimana sih? Tadi kan sebetulnya tadi aktivitas Kak Irma ini banyak banget ya. Gimana sih tips dari Kak Irma nih nyiasati waktu baca dengan kerja dan mungkin belajar hal yang baru nih Kak? Gimana Kak Irma? Nyiasatin waktu bacanya ya. Sebetulnya sih kita pasti kalau dipikir itu pasti punya waktu senggang ya, tinggal kita menggunakan waktu senggang itu untuk apa gitu kan. Kalau aku sendiri karena biasanya ada waktu tunggu untuk melakukan sesuatu gitu ya, kalau nggak di pagi hari atau nggak pulang kantor, itu memang selalu nyimpen satu buku sih di tas. Jadi kalau pas sesenggangnya, misalnya lagi istirahat atau apa, nyempetin baca 1-2 lembar aja, tapi nggak pernah ditarget untuk harus selesai gitu sekarang. Jadi misalnya 1-2 lembar pas istirahat, habis itu pagi-pagi habis subuh baca beberapa lembar gitu aja, tapi santai aja. Cuma biasanya aku nggak pernah loncat sih, jadi satu buku itu aku selesain dulu sampai tuntas, baru nanti ke buku yang lain gitu. Jadi biar enak aja gitu flow-nya. Jadi tahu betul buku ini tuh tentang apa. Habis itu kalau buku itu udah baru cari buku lain gitu sih. Jadi biasanya sih di pagi habis subuh atau pas kebangun jam 3 itu pasti ada buku yang paling baru itu pasti aku taruh di tempat tidur. Maksudnya di kamar ya, jadinya biar nanti pas kebangun atau apa sempat baca-baca buku gitu sih nyiasatinnya. Tapi biasanya emang cuma sempat beberapa lembar, paling pas udah pulang kerja baru baca agak banyak gitu sih. Bisa sih mestinya. Coba nih Mas, jadi kalau yang dikit kita baca sehalaman 2 halaman. Aku biasanya Berat ya? akhir-akhir ini baca buku tagihan. Jadi yang dicek itu buku rekening dulu. Kok nggak nambah-nambah ya gitu kan? Minus terus, ya Allah.
Jangan gitu dong, itu jadi doa. Jangan gitu dong. Oh sama ini biasanya masih suka read aloud sama anak-anak sih sebelum tidur. Jadi kayak ini nih misalnya habis nanti buat podcast ini, setelah itu nanti pasti ada waktu baca buku sama anak-anak sebelum mereka tidur gitu. Jadi itu dibiasain sih dari mereka bayi sih. Mereka selalu dapat read aloud dulu sebelum tidur. Tapi keren loh, kebiasaan read aloud itu kan sebenarnya nggak, menurut gue ini nggak umum di Indonesia ya, karena itulah yang menyebabkan tingkat literasi di Indonesia itu nggak tinggi-tinggi gitu kan, selalu berada di urutan ke bawah karena memang ada budaya yang nggak terbiasa, salah satunya itu membacakan cerita atau buku ke anak-anak gitu loh. Ini keren banget ketika Kak Irma bisa menyempatkan itu, dan apalagi selalu dari zaman bayi gitu kan, berarti udah literasinya nih kejaga banget nih di rumah nih. Ya, mereka sih selalu nagih juga ya kapan dibacain buku lagi gitu biasanya. Jadi memang karena dulu mungkin ibu saya dulu meskipun belum zaman read aloud dan gak rutin, itu yang membekas juga ya dulu pas kecil tuh selalu didongengin. Jadi sebelum tidur juga selalu didongengin, paling lupa ya beberapa kali aja gitu. Paling pas udah bisa baca sendiri udah gak read aloud lagi. Cuma baru-baru ini sih yang pas saya ikut TOT read aloud, memang bagusnya sampai remaja, sampai SMA pun masih ada read aloud-nya tapi caranya beda gitu. Jadi harus sesuatu yang mereka suka nih. Kalau anak SMP udah gak bisa kita paksa bacakan buku pilihan kita gitu. Itu sih paling. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala aja nih. Amazing loh. Aduh, Kak Irma, ini dari semua hal yang sangat luar biasa dari Kak Irma, ini ada satu lagi nih, guys. Jadi ternyata Kak Irma ini bukunya banyak. Buku apa nih? Buku yang dipunya? Buku yang ditulis dan diterbitkan. Wow. Belum lah. Luar biasa loh, produktif banget ya. Iya, makanya kalau tadi kan bacanya, nah sekarang outputnya nih, wah ternyata bukunya banyak banget. Ini sudah berapa banyak bukunya Kak Irma? Jadi soalnya nih tadi ngintip-ngintip dikit ya di IG-nya tuh ada link pembelian buku loh. Oh, berarti udah ini ya, sudah memasarkan nih, wah luar biasa. Iya, bisa cerita nggak Kak Irma? Iya, dulu tuh sebetulnya sama nulis bukunya iseng juga. Karena dulu kan sempat sih mikir nanti siapa juga yang mau baca buku kita gitu ya. Cuma memang waktu itu kebetulan ada guru saya juga, terus dia yang mendorong aku nulis gitu ya. Terus akhirnya mulai tuh tahun 2012 ya pertama kali nulis buku itu. Sebetulnya gara-gara, nah ini yang lebih seru lagi, aku waktu itu lagi punya bayi. Jadi pas kan biasanya kalau malam hari gitu kita malah nggak bisa tidur kan, kalau bayinya habis nangis gitu ya, dia tidur lagi kita nggak bisa tidur gitu. Terus keidean aja bikin sesuatu nih yang kayak aku pengen orang tua itu, ibu tuh bisa dekat sama anak lewat kreativitas gitu. Tapi juga nggak perlu yang mahal-mahal atau beli keluar rumah yang susah gitu mainannya. Jadi banyak memanfaatkan alat-alat di dapur, terus di rumah kertas-kertas bekas. Kebetulan ada penerbit yang akhirnya oke juga waktu itu dari di media ya. Akhirnya bikin 2 seri berkreasi bersama mama sama berkreasi dengan benda-benda di sekitar kita. Itu tahun 2012 akhir. Terus di tahun 2013 ceritanya diajakin Pak Munif Khatib ya. Waktu itu beliau kan menulis bestseller tuh Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia gitu. Terus sempat ngobrol ngeliat tulisan aku tentang display kelas ya, waktu itu masih display kelas. Terus akhirnya kita ubah namanya jadi Kelasnya Manusia, di mana kita gabungin sebetulnya gimana sih ruang yang
inviting gitu, biar anak-anak tuh senang belajar di dalamnya gitu. Jadi sedikit memasukkan teori arsitektur ke situ, ada teori otaknya dan ada pedagoginya gitu di situ. Itu tahun 2013. Setelah itu memang sempat vakum agak lama tuh dari 2013 karena sempat roadshow buku itu ya sampai 2014-15. Habis itu sempat vakum karena di sekolah baru juga. 2018 mulai gabung ke teman-teman kepenulisan juga ya, nulis bareng-bareng. Nah di situ baru tuh nyoba-nyoba nulis antologi, kan nggak terlalu berat ya, kita cuma paling 2-3 halaman, terus kemudian diterbitkan bersama. Nah yang agak banyak justru antologinya setelah itu. Terakhir sih ada satu buku sendiri yang judulnya Seninya Matematika ya, itu tentang math art project. Nah itu sendiri nulisnya. Jadi yang ditulis sendiri sebetulnya baru 4 ya, baru 4 buku. Sisanya antologi yang lainnya. Kira-kira ya sampai 12 buku lah ya. OMG. Banyak ya, Mas. Tapi banyak kan antologi kok, sebetulnya masih yang nulis bareng-bareng teman-teman gitu. Ini. Kalau ini Kak Raka gimana Kak Raka? Bukunya udah berapa? Dan kita jadi malu gitu. Kebetulan gue juga suka nulis nih Man, Kak Irma gitu ya. Jadi cuman masih amatir banget, masih bayi banget lah istilahnya. Kalau walaupun dari dulu sebenarnya udah suka nulis, cuman baru berani mengekspresikan tulisan keluar itu baru terakhir-terakhir ini, dan itu pun belum berani untuk nyoba ke penerbit major gitu kan. Jadi lebih ke ya udahlah coba aja ikut antologi kayak tadi Kak Irma ikut kan, ikut antologi, ikut lomba-lomba. Jadi dan akhirnya tanpa disadari fokusnya ternyata jadinya di cerpen. Jadi ketika mau buat buku yang agak banyak gitu ya, itu kayak lelah banget gitu. Jadi akhirnya banyak yang terbengkalai. Jadi sampai sekarang nih masih ngikutin proyek-proyek kepenulisan antologi gitu kan. Itu sih. Jadi dan kalau ditanya jumlahnya, ya mungkin kalau secara jumlah mungkin bisa aja banyak gitu, cuman nggak sekeren Kak Irma lah gitu kan. Karena memang hanya dinikmati untuk sendiri atau sama teman-teman aja, karena itu terbitannya kan indie kayak gitu. Aku juga banyak kok yang indie. Wah, itu yang 12 belum termasuk indie. Enggak, udah termasuk indie. Banyak kan indinya maksudnya dibandingkan major ya, karena sekarang kan memang ini ya mereka lebih selektif banget ya. Kalau apalagi pandemi ini gitu, untuk menerima penerbitan buku yang major itu biasanya mereka berpikir berkali-kali lipat gitu. Iya. Nah, kondisinya begini ya saat ini gitu. Oke. Wow. Vel, aku nggak ditanya, Vel. Terbitin buku belum? Serius, gue nungguin lu ngomong gini. Iya, Man, lu sendiri sebenarnya gimana, Man? Kalau di dunia kepenulisan nih, pernah nulis atau baru berniat nulis? Kalau nulis, kalau gue tuh sebenarnya sering ya nulis ya. Maksudnya di Facebook. Di WA ya, pesan berantai. Pesan berantai. Sering sih sebetulnya kalau nulis, kalau udah resah banget tuh biasanya curahan hati tuh ditumpahin di Facebook ya. Ada yang kategorinya nyindir orang, ada yang memang refleksi diri. Jadi kalau udah kayak gimana ya, kayak udah resah banget gitu loh, gampang aja gitu nulis ya. Ya meskipun kategori nulisnya bukan buku ya atau cuman nulis dengan jujur itu, nulis dengan jujur itu menjadi sangat mungkin kalau kita luangin waktu sama memang betul-betul dari hati kita gitu loh. Dan ngerasa sih ketika gue baca ulang ya nyampe aja sih. Minimal buat diri gue sendiri nyampenya. Wah, dalam. Ternyata dia orangnya reflektif banget ya. Suka ini berkaca gitu. Iya, karena emang rata-rata tulisan gue sih gitu. Aku juga akhir-akhir ini
buatnya seperti itu sih kan. Jadi awalnya suka gambar, habis itu gambarnya diposting, habis itu bikin quotes aja gitu atau puisi, terus ngajakin teman-teman ngomentarin gambar juga, pakai puisi juga gitu. Jadi 2 buku kemarin. Bikin iseng tantangan. Soalnya Kak Irma tuh udah ini ya, udah stepnya tuh udah 2-3 langkah ke depan gitu loh. Kalau aku kan masih cuman sebatas itu aja ya, cuma sebatas gelisah diri, publish udah gitu. Tapi kalau Kak Irma nih udah sampai monetisasi. Pak Suparoma tinggal dibukukan semua. Iya. Oke, Kak Irma, ini setuju nggak sih dengan statement ini? Baca buku tuh bisa ngubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Setuju banget sih sama ini. Soalnya gini, kalau misalnya kita diceritakan orang gitu ya, atau katakanlah let's say kita ngeliat video, itu kan memang terbatas dari sudut pandangnya orang tertentu. Cuma kalau buku, pertama sih mereka pasti akan nulisnya lebih detail, lebih deskriptif. Terus kita juga jadi tahu kultur satu tempat gitu. Misalnya kita baca buku, katakanlah kita baca bukunya Enid Blyton gitu, kita banyak dapat insight tuh tentang di Inggris itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita baca buku, katakanlah buku Pujangga lama gitu ya, atau Pujangga baru yang Indonesia, kita juga dapat perspektif di Indonesia saat itu seperti apa. Jadi sebetulnya kita jadi belajar banyak sudut pandang orang, termasuk bagaimana mereka berinteraksi sosial, terus kemudian dari aspek kebahasaannya kita juga belajar sampai cara pengucapannya gitu. Jadi sebetulnya semakin banyak baca, kita semakin berempati sih, karena melihat banyak perspektif yang berbeda gitu. Wow. Jadi kata kuncinya bacanya harus banyak ya? Iya, kayaknya harus karena begini, kalau misalnya kita katakanlah ya mainnya kurang jauh gitu ya, atau bacanya kurang banyak, itu nanti kita juga pola pikirnya ya itu aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Nah kalau misalnya katakanlah kita baca buku yang berbeda ya, waktu itu aku pernah baca buku yang Uncle Tom Cabin, pernah baca nggak? Enggak. Belum ya? Atau To Kill a Mockingbird ya? Oh ya tahu. Ya itu sebenarnya kan tentang sejarah kaum kulit hitam pada saat itu kan gitu. Cuma ternyata kalau kita refleksi sekarang pun nggak banyak yang berubah dari mereka, meskipun terkesannya di negara lain itu sudah diterima gitu ya. Ternyata juga banyak aspek-aspek yang tidak sampai sekarang masih menimbulkan perpecahan juga gitu. Jadinya dari situ bisa refleksi banyak sih, gimana kita ternyata masih memandangnya seperti ini gitu. Itu menarik banget tuh untuk belajar satu sejarah bangsa malah dari situ. Kalau mau coba deh dibaca buku itu. Novel kamu baca ya. Itu PR buat Suparman sih, memang nanti dia harus banyak baca nih biar cara pandangnya bisa lebih lurus. Siap Kak. Oke, Kak Irma, kalau ngomongin soal tadi ya, gue sempat nyinggung soal cara pandang yang lurus nih. Berarti dengan baca buku ini bisa mengubah cara pandang kita perlu hati-hati dong baca bukunya, atau gimana nih menurut Kak Irma sama lu Deman? Jangan sampai, maksudnya gini, jangan sampai ternyata kita sudah punya istilahnya nurture kita udah bagus nih di rumah nih gitu ya, orang tua bagus, bla bla bla, kulturnya bagus, tiba-tiba kita baca buku jeder gitu kan, itu mengubah pola pandang kita yang 180 derajat itu bertentangan dengan kultur di rumah gitu kan, yang akhirnya bikin ada banyak ini dialami sih sama banyak remaja ya, ketika mereka sudah banyak gaining information from semua
semua inilah, semua media gitu kan, baik dari online maupun offline termasuk buku, mereka jadi punya kesempatan untuk berargumentasi sama hal-hal yang biasanya terjadi di rumah. Nah ini berarti kalau kayak gini nih, gimana nih cara baca bukunya nih supaya cara pandangnya jangan sampai keliru gitu loh? Atau cara pandang sebenarnya semuanya benar? Menurut Kak Irma gimana? Ya, jadi ini menarik nih sebetulnya kalau kita dari orang tua ya, sisi orang tua, memang kita nggak boleh salah pilihkan buku nih buat anak-anak. Jadi kalau perlu kita baca dulu bukunya, baru kita pertimbangkan untuk ini bisa dikasih anak-anak atau tidak gitu. Karena yang terlihat kekanak-kanakan atau terlihat lucu itu sebetulnya ada juga muatan yang kurang pas gitu ya di buku itu. Jadinya memang kita harus baca dulu, kita kasih sesuai, sebetulnya ada kalau di luar negeri tuh sudah ada level bacanya, ibaratnya kalau anak-anak SD itu lebih banyak ke petualangan gitu. Jangan dikasih yang romance, jangan dikasih yang level SMA ke atas gitu. Itu kan sebetulnya ada panduannya. Kalau di luar negeri, memang kalau di sini PR-nya itu masih sedikit orang yang memahami panduan itu memang. Jadinya kalau kita berpikir dia suka baca nih, oke, kita biarin saja gitu ya. Tanpa kita yang sebagai orang tua melihat lagi apa yang dia baca, itu sebetulnya bahaya. Jadi kita memang harus tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat gitu. Nah, kalau dari sisi pandang kita yang sudah dewasa, tentunya kita bisa lihat secara objektif apakah secara moral buku ini tuh bisa diterima gitu. Lebih bisa memilah sih sebetulnya. Nah, saya juga prihatin sih sekarang ini banyak kayak tempat membaca buku online yang memang untuk anak tuh nggak disortir ya, maksudnya ada filternya ya? Nggak ada filternya, terus mereka banyak dapat konten tentang depresi, bunuh diri gitu ya. Itu banyak mereka dapatkan dari membaca online. Nah itu yang kita sama-sama harus kita mau nggak mau harus masuk juga ke apa yang mereka baca juga gitu, biar kita bisa paham pola pikirnya dia dan switching itu dari yang negatif ke positif lagi gitu. Itu agak berat kalau udah sampai ke merasa depresi padahal sebenarnya nggak depresi, merasa ingin bunuh diri sebetulnya padahal keluarganya baik-baik saja gitu. Dan itu sudah terjadi sebetulnya. Jadi pernah beberapa kali konseling sih kita seperti itu. Jadinya saya rasa sih di sekolah manapun sekarang concernnya pendidik itu harus betul-betul paham arus informasi itu layak nggak untuk dilihat anak. Harus literasinya kita juga cukup bagus juga. Nah di situ kalau gurunya nggak baca atau nggak tahu apa yang mereka suka, itu berat itu nantinya untuk anak-anak kita. Jadi memang nggak boleh salah pilihkan bacaan sih. Oke. Itu yang kalau saya ini kan. Oke, kalau menurut lu Man gimana Man? Baca buku ya. Ada komentar nggak nih? Kalau berarti kan kita nggak bisa sembarangan nih gitu kan? Kalau ke seusia gue sih kan karena memang sudah mungkin terbilang mampu ya untuk milah-milih bacaan, meskipun ada mungkin buku yang kayaknya nyeleneh banget gitu. Cuman ketika misalnya kita tuh sudah punya fondasi yang kuat ya dalam berpikir, sebetulnya bacaan jadinya bacaan aja gitu sebetulnya. Dia bisa menggerakkan kalau memang betul-betul kita nih apalagi kalau kita nggak ada base-nya ya, nggak ada dasarnya, itu bisa banget menggerakin. Cuma kalau kita udah punya dasar yang kuat, ini mah cuma sekedar bacaan, nanti pada akhirnya kan dia cuma jadi knowledge ya, cuma tahu gitu, sekedar tahu gitu, nggak harus dipraktekin juga gitu maksudnya. Gue tahu nih maksudnya ada orang yang punya pemikiran seperti ini, karena dia baca buku ini mungkin jadi sudut pandangnya atau cara pandangnya itu begini gitu. Jadi lebih kayaknya pada akhirnya kita jadi lebih ini ya, lebih bisa memahami jadinya. Oke, benar. Tapi gini, kalau menurut balik lagi nih, gue tanya lagi gitu ya. Artinya ngomongin soal cara pandang kita yang berubah gitu kan. Kalau misalnya ini kan zaman dulu nih, zaman
ya gue lupa sih tahun-tahun berapa, tapi gue pernah tahu dari cerita bokap gue ya, kalau itu ada buku-buku yang dibredel gitu kan, yang dia nggak dapat izin terbit, atau misalkan penerbitannya dihentikan, bukunya ditarik sama pemerintah dan lain sebagainya, karena memang dianggap buku tersebut buku-buku kiri, buku-buku kanan gitu kan, buku-buku yang akan mengubah cara pandang masyarakat gitu loh kepada kepercayaan kepada pemerintah misalnya gitu kan. Nah, ini kira-kira buat Kak Irma sama Suparman nih, ketika ada kontrol dari pemerintah seperti itu gitu kan, itu tuh sebenarnya positif atau enggak sih, bagus atau enggak sih, atau memang sekarang kan sudah jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya gitu ya. Lebih better tuh yang dulu atau yang sekarang nih kondisinya? Kalau yang dulu itu kan ibaratnya kita sama sekali gitu ya, nggak boleh baca itu, takut pandangannya berubah. Kalau sekarang sebetulnya ya itu tadi, kalaupun kita membaca dan sudah punya fondasi yang kuat itu, kita sebetulnya kalaupun bacaannya kiri ya kita bisa milah itu kok, itu tidak baik secara moral juga misalnya. Jadi malah justru menurut saya dibicarakan itu untuk melihat secara objektif. Sebetulnya buku ini seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita sesama orang dewasa ya yang sudah sama-sama tahu gitu. Jadinya kita bisa melihat cara pandangnya seperti ini gitu. Katakanlah misalnya buku tentang komunisme. Komunisme itu apa sih? Oh seperti ini. Jadi cara pandang mereka seperti ini gitu. Terus kemudian kita tapi harus compare juga dengan cara pandang buku yang lain. Jadi kalau saya juga sering bilang ke anak-anak, kalau kalian mendapatkan satu pesan negatif nih dari satu informasi di media, kalian harus cari 3 sumber. 3 sumber yang positif, 3 sumber yang negatif, terus kalian bandingkan, terus coba make sense, kira-kira mana nih yang make sense gitu buat mereka. Tapi itu harus di-guided ya kalau masa remaja ya. Jadi di-guided kita yang tahu seperti apa sih yang diterima secara moral. Tapi untuk didiskusikan misalnya, ini cara pandangnya ini cara pandangnya ini gitu. Jadi apa yang cara pandangnya jelek dan cara pandangnya bagus itu mereka harus datang dari logika mereka sendiri dengan ada bantuan guru di situ sebagai moderatornya. Gitu. Memang nggak boleh dilepas sendiri kalau anak remaja. Tapi kalau orang dewasa, saya rasa untuk sekedar diskusi dan tidak ada niat menggerakkan, nggak apa-apa sih. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau itu Man, gimana Man? Setuju. Apa setuju? Ya, maksudnya seperti tadi yang udah disampaikan, maksudnya kalau ini soal pemerintah ya. Ketika pemerintah ini punya kebijakan untuk menghentikan penerbitan sebuah buku karena dianggap bertentangan ideologinya dengan Indonesia, jadi ditahan, nggak boleh dibaca sama siapapun. Nah, zaman dulu kan sempat seperti itu nih. Sekarang ini kan jauh lebih bebas, karena gue ngeliat di toko buku tuh udah mulai banyak penulis-penulis yang ideologinya berbeda dengan Indonesia gitu. Karena itu yang sudah mulai lebih bebas menurut gue, walaupun nggak tahu ya isinya. Jadi gue nggak berani baca juga sih gitu. Karena belum basicnya tadi kayak Irma bilang sama lu juga bilang, basic gue ini tentang ideologi Indonesia gue belum mantep gitu kan. Jadi kayaknya kalau baca yang agak berbeda, khawatirnya nanti gue jadi malah ya itu ya, nggak nasionalis gitu ya, nggak nasionalis. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kayak tadi lu, menurut lu gimana Man? Oh ini ya, sampai bisanya mau pindah ke warga negaraan gitu ya. Ya sebenarnya apa ya, kalau soal pemerintah sih memang sebetulnya kita harus maknanya begini, apa yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya bagus ya, bagus banget, karena dia pemerintah ingin kita nih sebetulnya tetap dalam koridor gitu. Maksudnya gini, jangan sampai tadi ada ketidaksiapan soal literasi yang membuat warga negara kita nih melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Nah itu kan repot ya. Nanti kan jadinya pemerintah juga
Waduh, ini kalau begini gimana gitu kan? Apalagi masyarakat kita ini kan jumlahnya itu kan lebih besar daripada pemerintahnya itu sendiri kan? Ya anggaplah misalnya TNI berapa misalnya, atau petugas keamanannya berapa banyak sih gitu kan? Dibanding dengan masyarakat kita, itu lebih banyak masyarakat kita. Apakah semuanya punya tingkat literasi yang sama? Belum tentu gitu. Tapi sekali dipantik, nah itu bisa jadi sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan, dan itu berbahaya sih. Ya contohnya saja misalnya ada isu soal hoax lah. Itu soal hoax ya. Hoax kan ya itu secara digital ada literasi masyarakat yang sangat kurang gitu kan. Jadi kayak misalnya ini yang rame ya. Soal mudik denda 100 juta. Itu rame ya? Itu rame dong, maksudnya rame kan, banget itu ya kalau misalnya diposting begitu saja terus ditambahin bumbu-bumbu, nah itu jadi gawat gitu loh. Misalnya itu kan bisa mungkin ya menambahkan rasa ketidaksukaan dengan pemerintah. Kenapa sih gue kan mau pulang kampung, mau jumpa orang tua gitu kan, kenapa harus dilarang? Ternyata mudah ya sekarang masuk penjara, udah gitu mudah ya sekarang jadi miskin, cukup lu pulang kampung, ntar didenda 100 juta, lu jadi narapidana kan gitu. Iya, itu kan bisa banget dibumbui begitu kan. Atau yang baru-baru nih yang sampai jutaan view ya dalam waktu sehari 2 hari, ya soal ini Dewa Kipas. Oh iya. Nah itu kan gimana gitu ya. Ya meskipun sampai hari ini kita belum tahu ya soal kebenarannya. Cuman itu bisa banget nge-switch paradigma atau persepsi masyarakat. Jadi itu bisa digiring jadi isu nasionalisme, ya kan, sampai orang-orang tuh rela, wah ini nih si Gotham Chess-nya berbuat curang dan lain sebagainya, makanya si Dewa Kipas di-ban kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebetulnya sederhana ya, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Jadi memang harus dikontrol sih. Apalagi yang soalnya isu-isu sensitif gitu. Tapi bukan berarti ini membatasi masyarakat ya. Bukan soal itunya, cuman pemerintah ini sebetulnya khawatir soal, karena paham juga literasi masyarakat kita ini belum siap gitu loh. Masyarakat ini belum siap secara literasi. Jadi makanya masih butuh banget untuk dikontrol. Gitu sih. Gila, menarik ya. Dalam banget nih pembicaraan kita kali ini. Karena ngomongin cara pandang ya gitu kan. Oke, berarti sekarang gini, kalau ini kasus tadi Dewa Kipas ya, gue sedikit singgung. Karena waktu pertama kali gue denger ya, jadi pertama kali tahu berita tentang Dewa Kipas itu adalah mendengar waktu itu ya. Ini ada Dewa Kipas, ini ngomongin penyanyi dangdut ya. Dewa Kipas. Ngomongin penyanyi dangdut apa sih gitu. Ketahuan banget literasinya itu kurang, sampai kemudian dapat di WA gitu kan. Dapat di WA, apa sih ini kok masih belum lengkap gitu kan. Sampai barulah akhirnya karena penasaran, semua orang ngomongin, gue cari tahu deh tuh gitu, apa sih ini Dewa Kipas gitu. Akhirnya cari tahu sampai terakhir tuh, oh ternyata yang diomongin tuh ginian ya. Ya ampun, sampai sehebat itu gitu kan. Memang dampak dari baca itu memang luar biasa sih menurut gue pribadi gitu ya. Dan sejujurnya kehidupan gue pribadi ini berubah dari masa ke masa itu sangat dipengaruhi sama bacaan gitu ya. Dari mulai gua kecil, terus kemudian remaja, terus kemudian SMP, SMA, terus lulus SMA ketemu Suparman gitu ya. Itu dipengaruhi banget sama bacaan-bacaan. Dan sampai terakhir mulai banyak sekali bacaan-bacaan yang direkomendasikan sama temen, yang akhirnya memang membuat keuntungannya ternyata gitu ya, dengan banyaknya genre buku atau jenis-jenis buku yang dibaca tuh jadi bikin lebih luas gitu loh, dan lebih terbuka gitu loh ketika untuk nerima pendapat orang lain, atau oh iya nih gue pernah baca di satu buku gitu kan. Jadi ini salah satu positifnya tuh ini sih. Jadi kalau menurut Kak Irma lagi ini sekali nih terakhir nih tentang tentang si statement tadi ya, baca buku bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Kira-kira gimana caranya
Atau apa ya, gimana? Gue jadi bingung mau ngomong apa tadi sampai lupa. Gimana? Gimana caranya? Caranya gitu ya. Si buku ini nih mengubah cara pandang kita nih terhadap hal-hal yang positif gitu kan. Nah, kira-kira dimulainya dari mana sih gitu kan? Nah, dari menurut Kak Irma tuh sama Suparman gimana nih Man? Ngelihatnya nih, Kak Irma dulu deh. Memulainya menyusun cara pandang yang rapi, yang benar itu kalau kayaknya bisa nggak diberikan kayak semacam kategori usia, kira-kira usia berapa sih anak-anak ini boleh dilepas untuk menentukan bacaan mereka sendiri misalnya gitu. Oke, sebetulnya gini, kalau misalnya untuk TK, SD, kelas dasar itu bagus dikenalkan tentang cerita yang mengandung karakter-karakter baik gitu ya, sehingga mereka tercermin nih, oh kalau karakter baik itu seperti ini loh gambarannya di dongeng atau di cerita anak-anak gitu. Nah, nanti menginjak sudah remaja sebetulnya kita memberikan opsi tapi masih terbatas yang positif ya, tidak ada konten pornografinya, kemudian kekerasannya itu kita masih menghindari 2 hal itu ya, dan romance ya. Jadi di SMP itu masih sifatnya yang persahabatan, kemudian mengenai kalau perspektif lain lebih ke arah mungkin anak yang dengan kelas sosial berbeda gitu diceritakan dalam satu buku, atau mungkin tentang anak berkebutuhan khusus yang melihat cara pandang dunia dengan cara lain ya gitu. Itu bisa di SMP, di SMA lebih luas lagi, tapi tetap dipantau. Menurut saya sih sampai level SMA tuh masih harus dalam pantauan guru. Di level kuliah itu memang saatnya berdiskusi yang lebih bebas itu tadi, tapi memang itu hanya bisa berjalan kalau fondasinya sudah cukup kuat. Yang memang dikhawatirkan banyak pendidik itu adalah ketika paham itu masuk kan biasanya rata-rata di kuliah ya, di perkuliahan lewat teman kuliah. Nah itu memang kita harus betul-betul guru-guru tuh kerjasamanya kuat di level pendidikan dasar dan menengah, sehingga nanti mereka begitu masuk kuliah ketemu A literasinya sudah bagus, ketemu B literasinya sudah bagus, jadi nggak gampang dipengaruhi gitu karena fondasinya sudah lebih kuat. Nah biasanya yang gampang terpengaruh seperti tadi ya propaganda tertentu itu kalau di level SD-nya, SMP-nya justru jarang membaca. Jadi mereka nggak kuat gitu di atasnya. Jadi mereka nggak tahu karakter yang baik itu seperti apa, bagaimana kita sikapnya sama sesama bagaimana gitu. Itu mereka justru baru dapat doktrin itu di kuliah dan bisa jadi cara pandangnya jadi negatif gitu. Jadi menurut saya untuk membuat cara pandang dari positif itu sebisa mungkin dari TK, dari SD itu sudah dilakukan biar fondasinya kuat gitu. Jadi SMP, SMA tetap pendampingan tapi lebih loose ya, tidak terlihat seperti kalau SMP itu lebih seperti ini. Menurut kamu gimana? Gitu. Menurut kamu gimana? Oke, kalau dia melakukan ini, kira-kira konsekuensinya apa? Mungkin nggak ya? Misalnya katakanlah ada tokoh gitu ya, dia nyetir tanpa SIM gitu misalnya. Terus kira-kira apa yang bisa terjadi sama dia gitu. Jadi ya kita pantik dengan pertanyaan seperti itu. Itu sampai level SMA mestinya masih ada seperti itu. Jadi saya tuh percaya dengan kekuatan reading time yang bagus, itu sebetulnya bisa membentuk karakter anak. Gitu, SMA. Cukup komprehensif ya penjelasannya. Jadi kayaknya gue nggak mau nanya Suparman. Iya ya nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya gini, lu setuju nggak Man sama tadi penjelasannya Kak Irma? Ya udah itu udah komprehensif sih, jadi mau gimana lagi ya? Ya setuju sih, setuju. Tapi kalau gue sih memang kalau soal usia ya, pembatasan usia tuh kadang ini juga ya, maksudnya itu iya, cuman kadang-kadang dia bisa ya, dia tidak bisa jadi standar baku gitu.
Ya, betul sih. Maksudnya gini, jadi kadang-kadang kita nanti akan menemukan orang yang usianya lebih muda dari kita, kemudian bacanya jauh lebih berat, dan ternyata dia sanggup gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya ada efek apa di belakang itu semua. Gitu. Jadi sepertinya ya aku sih sepakat sama yang Kak Irma bilang tadi sih. Tapi perlu ada case-case khusus juga sih kayak yang tadi tuh. Kita bakalan ketemu orang-orang kayak begitu nanti. Ya, mungkin begini sih, kalau berat tapi dia kira-kira memang literasinya sudah dikenalkan bagus gitu sama orang tuanya di rumah, ya nggak apa-apa gitu. Kita juga sempat sih di SMP itu buat peraturan bahwa guru nggak boleh memaksakan preferensi politiknya mereka ke anak-anak. Jadi itu nggak boleh. Untuk bagaimana tata cara pemilu segala macam kita ceritakan. Tapi kalau kita bilang dukung si A atau dukung si B itu memang Kampanye ya. di sekolah jangan dulu lah, mereka biar objektif netral dulu. Tetapi dalam konteks misalnya menurut kamu bagaimana ini, itu nggak apa-apa untuk memancing mereka kritis nggak sih melihat permasalahan itu tanpa kita tanpa kita menggiring ke satu arah gitu. Itu pentingnya guru. Karena masih banyak loh guru-guru tuh yang mempengaruhi anaknya untuk memilih secara politis gitu. Betul, setuju kalau itu. Walaupun sebenarnya di beberapa sekolah sudah cukup strict untuk tidak memberikan itu ya, maksudnya ada pantauan terkait ketika momen-momen pemilu, momen-momen pemilihan gubernur, itu biasanya ada beberapa sekolah yang cukup strict juga kalau ini nggak boleh ya Bapak Ibu gitu, ada aturannya gitu. Jadi biarin anak-anak dikasih tahu tentang fenomena pemilunya sama tata caranya tadi, tapi nggak perlu di itu tadi ya, istilahnya diintervensi untuk memilih 1-2 orang atau untuk menganggap 1-2 calon itu lebih baik daripada yang lain gitu kan. Porsinya juga karena mereka belum usia memilih juga kan. Kalau untuk SMP gitu. Oke. Betul. Oke, satu statement terakhir nih gitu ya, sebelum nanti lanjut ke Suparman mungkin. Nah ini jadi lupa kan. Ngomongin soal tadi literasi yang baik gitu ya. Nah, literasi yang baik ini tidak ada hubungannya dengan banyaknya buku yang dibaca atau banyaknya bacaan gitu. Kira-kira menurut Kak Irma ini setuju nggak dengan statement ini? Jadi literasi yang baik itu nggak ada hubungannya sama banyaknya baca. Nah, menurut Kak Irma ini gimana nih dengan statement ini nih? Literasi yang baik sebetulnya literasi yang baik itu terkait dengan si pemantiknya nih. Jadi katakanlah dia mungkin nggak baca banyak ya, cukup aja ya yang dia baca ya. Ibaratnya kita sebetulnya juga jangan sampai kita memburu-buru anak untuk membaca satu gitu ya dengan target misalnya pokoknya kamu sebulan 1 buku ya, cuma mereka nggak ngerti gitu apa yang dia baca. Jadi ya literasi yang baik itu sebetulnya penuh dengan refleksi terhadap buku yang dia baca. Jadi pada saat dia selesai baca, kita tanya kira-kira dari buku ini ada nggak ya yang berhubungan sama kehidupan kita? Menurut kamu apa yang bisa kamu bandingkan sama kehidupan kamu? Katakanlah dia baca Harry Potter nih, ada permainan Quidditch gitu. Seru ya permainan Quidditch ya. Kira-kira kita ada nggak permainan yang mirip Quidditch gitu di dunia nyata? Menurut kamu gitu. Misalnya sepak takraw gitu ya, nanti ke arah sana. Ya maksudnya ya maybe satu permainan yang menurut kamu mirip gitu. Bisa jadi dia jawabannya macam-macam juga. Atau dia juga bisa refleksikan ke apa yang terkait dengan dunia, apa hubungan buku ini dengan dunia yang kamu lihat gitu. Jadinya dari situ kan kita tahu level pemahamannya dia. Kalau memang ada yang perlu diperjelas, kita coba perjelas tentang buku itu. Jadi ada pre-readingnya, ada post-readingnya juga dari situ gitu. Asalkan konsisten ya menurut saya. Jadi bukan kuantitas bukunya tapi konsistensi dalam melakukan itu.
Karena ada anak yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat. Selama mereka paham betul buku itu, nggak masalah gitu. Jadi saya lebih ke penekanan kontinuitas membaca buku itu dibandingkan kuantitas buku yang dibaca gitu. Bisa jadi mereka baca satu buku tuh sampai 3 bulan, tapi mereka paham betul isi bukunya ya nggak apa-apa. So. Ya. Sebenarnya statement ini tuh muncul karena gini loh, Kak Irma, ada satu platform digital nih yang sebenarnya tujuannya tercapai dengan sangat baik, yaitu meningkatkan literasi masyarakat, termasuk anak-anak gitu ya. Tapi rupanya dalam perkembangannya ini ada pergeseran gitu loh. Jadi karena dia tidak bisa total kontrol terhadap si akun gitu kan. Contoh kalau misalnya ada buku-buku yang dicetak berdasarkan 2 juta kali ditampilkan di situs ini gitu. 20 juta kali dibaca. Betul. Nah, betul. Aku pernah beli buku yang kayak gitu, pengen tahu gitu kan. Yang dibaca 20 juta orang ini kayak gimana sih isinya. Ternyata itu dari sekian buku yang dengan label seperti itu dari satu platform itu, kok ya sama gitu kan, homogen gitu loh. Maksudnya kayak ini temanya sama, terus gayanya sama, dan sungguh miris karena ternyata buku-buku yang tebal itu tebalnya cukup lumayan, tapi kok ya kosong gitu loh maksudnya. Nah, bobotnya ini kurang gitu loh. Nah, makanya kenapa akhirnya muncul statement tadi, kalau literasi yang baik ini, apalagi sebenarnya kalau ngomongin definisi literasi kita akan sangat luas ya. Cuman maksudnya literasi nih ya, literasi baca yang baik itu sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan banyaknya yang dibaca, tapi lebih kayak tadi nih, setuju banget sama Kak Irma, harus ada refleksi gitu, harus jadi menjadi pembaca yang aktif, bukan pembaca yang sekedar baca gitu kan. Jadi harus ada refleksifnya. Nah, kira-kira kalau lu Man gimana Man? Lu pernah baca nggak sih buku-buku yang kayak gitu tuh yang itu bukan cuma mengubah cara pandang ya, tapi jadi gue jadi ngelihat tuh kalau buku tersebut kayak ya sorry banget harus ngomong gini, mengerdilkan remaja-remaja ini karena kayak konsepnya tuh sama gitu loh. Jadi kalau lu SMP ceritanya harusnya begini gitu. Jadi kayak ada buku saku, ada kewajiban standar gitu yang ya SMP kalau ketemu sama temen cowoknya bakal begini kejadiannya seperti ini, dan itu udah kayak baku banget gitu kan. Nah, lu pernah baca buku? Ya sejauh ini sih pada prakteknya sih gue baca buku ataupun membelikan buku kepada misalnya anak gitu ya, itu ya masih sesuai umur sih, masih sesuai kategorinya, nggak yang lompat-lompat gitu, kecuali memang dia punya interest yang lain ya. Jadi dia ya kalau dari gue sih ini aja sih, paling umum dulu. Kalau memang udah ada dalam tanda kutip kelainan, ya udah kasih tes khusus. Kelainan. Iya, maksudnya dia tuh punya sesuatu yang di luar orang gitu, di luar orang sukanya gitu loh. Suka baca bukunya yang di luar tema yang biasanya dibaca orang. Nah, itu baru gitu sih. Tapi sejauh ini ya kasih asupan yang ini aja sih, yang normal-normal dulu aja. Kalaupun yang lagi hype dulu waktu SMA gue suka baca buku, bukan suka baca ya, maksudnya pernah baca buku. Apa lu bilang suka baca? pernah baca buku itu yang cukup ini ya, cukup fenomenal lah, kayak apa sih, ayat-ayat cinta kalau nggak salah. Oh ya, Habibur Rahman El-Shirazi ya. Jadi itu waktu gue zaman SMA itu, kalau nggak salah tahun 2005-an ya, 2004 atau 2005 gitu. Ya cukup lumayan gitu kan, itu kan buku tebal banget ya, dan ngebaca buku itu tuh betul-betul ngebawa kita ke dimensi lain gitu. Oke. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak apa-apa gitu. Menarik gitu ya. Ini menarik sih. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Jadi memang menjelang remaja itu kita harus lebih hati-hati lagi sih, karena memang itu banyak sekali misalnya konten-konten yang sama itu, misalnya mereka juga jadi kosakatanya jadi segitu-segitu saja karena memang sama itu tadi tebel, cuma ya begitu-begitu saja gitu isinya. Kalau saya yang coba lakukan itu
kita coba kasih kutipan buku yang bagus nih, yang kualitasnya bagus secara tata bahasa dan memang ini ya kepenulisannya bagus. Kita kasih cuplikan isi bukunya sedikit ke mereka. Nah itu nanti di bagian yang paling bikin penasaran. Jadi biar mereka mau baca buku itu juga gitu, intinya sih gitu. Karena kita nggak mungkin bisa menggeser mereka dengan maksa. Kamu baca buku ini deh gitu. Itu mereka belum tentu mau. Tapi kalau kita ini ada kalimat seru loh di buku ini, terus kita bacain gitu. Nanti dari mereka sendiri tuh. Terus nanti kira-kira dia gimana ya setelah ini gitu. Terus dia kan akhirnya jadi penasaran, akhirnya jadi mau coba melihat 1-2 halaman aja udah bagus sebetulnya. Jadi mereka penasaran untuk melihat habis itu seperti apa gitu ya. Kita waktu itu berhasil membuat anak-anak jadi baca Toto-chan gitu. Itu bagus bukunya memang. Jadi karena sempat dibahas sama-sama gitu di kelas. Dibahas sama-sama, terus mereka akhirnya baca itu. Ya itu kalau misalnya kita melihat mereka baca buku yang kok gini amat gitu bukunya, nah itu kita biasanya cuma sampaikan, oh kalian suka apa dari bagian buku ini gitu. Terus kita bisa nyampaikan, teacher juga punya buku yang menarik juga nih, mungkin kapan-kapan kita baca yuk sama-sama gitu. Terus nanti kapan-kapan kita bawakan, kita bacakan bagian yang menarik, biar pelan-pelan mereka bergeser ke arah buku yang secara kualitas juga bagus muatannya. Oke. Berarti ini sebenarnya udah masuk ke ini nih, ke promnya ketiga kita nih. Jadi tips nih buat dari Kak Irma nih, kira-kira buat teman-teman ngotak gitu ya, atau sobat ngotak, biar kita tuh bisa suka baca gimana sih? Karena banyak banget sebenarnya teman-teman di luar sana yang masih kesulitan menemukan hal menarik dari membaca. Iya, tadi salah satu jawabannya sih menemukan satu quotes gitu ya yang menarik dari situ. Terus kemudian kita pantik teman-teman untuk suka gitu. Sebetulnya read aloud itu sampai dewasa kan juga bisa ya dengan cara seperti itu. Jadi kita bacakan bagian menarik, kemudian mereka akhirnya mau nulis. Kalau saya kadang-kadang dari ini juga gambar sama lagu. Misalnya dari gambar ini kamu kebayang apa sih gitu. Kebayang apa, terus kemudian dipantik mereka dari situ. Misalnya ada satu buku yang berkaitan dengan itu, terus kita bisa baca sama-sama. Jadi produknya bisa ke arah membaca, bisa ke arah menulis juga nanti. Jadi kita ajak banyak diskusi dan menalar aja sih sebetulnya, biar nanti lama-lama mereka suka baca. Cuma harus itu dari mereka sendiri, jadi kita coba tumbuhkan motivasi dari mereka sendiri untuk suka baca. Berarti itu tantangan juga ya buat orang tua, buat kita juga nih di dunia pendidikan, misalnya termasuk buat kepala sekolah ya. Gimana caranya nih anak-anak di sekolah ini punya ketertarikan baca. Tapi tadi yang pertama adalah diajak diskusi gitu ya, diajak diskusi tentang hal-hal terkait dengan buku gitu kan, quote-quote tadi. Read aloud tadi juga yang kedua. Ada lagi nggak satu lagi nih kira-kira, terutama untuk pembaca amatir nih yang sama sekali kayaknya ngeliat buku aja antipati gitu loh, karena saya pernah ngeliat gitu sih. Gue tuh pernah tahu ada bocah nih, siswa di salah satu sekolah yang dia dikasih buku aja tuh udah kayak iritasi gitu. Iya. Ada banyak sebetulnya anak-anak seperti itu, terutama sekarang ya. Jadi kalau tips dari saya kasih pilihan buku yang berbeda. Jadi kalau buat anak-anak yang dia nggak ada pembiasaan itu di rumahnya gitu, atau dia mungkin pernah ada traumatis dalam membaca entah apa ya, nah itu kita bisa pilihkan buku yang chapter book atau buku yang tipis tapi menarik gitu. Jadinya dia nggak merasa beban nih menyelesaikan buku itu. Okay. Kalau banyak kan kayaknya satu buku ngelihat tebel aja udah capek gitu kan dia. Jadi kita pecah gitu. Jadi dia ini nih kayaknya levelnya Judy Moody yang
tulisannya besar-besar, terus habis itu ada chapter booknya, jadi setiap chapter beda cerita. Mungkin mereka bisa selesaiin cuma satu chapter saja gitu, jadi nggak harus satu buku di awal-awal, biar nanti lama-lama mau membaca itu. Sip, keren banget nih tipsnya. Jadi buat teman-teman ngotak sama sobat ngotak ya, kalau memang masih kesulitan untuk bisa menimbulkan rasa suka baca buku gitu, tadi pertama adalah carilah bacaan tadi ya yang menarik dulu deh gitu kan, terutama dan ringan ya, menarik dan ringan. Ya, menarik dan ringan. Jadi jangan langsung baca bukunya Harry Potter, udah tahu tuh tebalnya kayak apa, kayak bantal. So, Oke, kayaknya kita udah banyak banget nih ngobrol nih ya, Suparman ya, sama Kak tentang bacaan buku bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Kira-kira nih kalau tadi udah juga ada tipsnya gitu kan. Terus sudah banyak banget tadi cerita-cerita pengalaman dari Kak Irma terkait dengan dunia baca buku, dunia menulis juga tadi sempat disinggung, dan dunia literasi. Gitu. Kira-kira lu Man ada yang mau disampaikan nggak Man? Kalau dari gue sih terima kasih Kak Irma atas kedatangannya. Sama-sama. Sharing pengalaman aja. Ya sobat ngotak sekalian, baca itu menurutku ya tidak harus dimulai dengan buku, tapi pada akhirnya kita akan ke buku juga. Jadi ya udah baca aja, mau baca buku, mau baca sosial media mungkin, atau baca apapun, baca resep dokter juga boleh. Tapi start read ya, maksudnya mulai ngebaca ya, kalau memang belum bisa baca buku, baca yang lain juga boleh. Tapi sadarilah nanti kita juga akan ketemu buku-buku juga. Ya lanjut Man, gimana Man? Udah itu aja, aku gitu aja. Oke Man, itu tadi kan tadi udah Suparman yang ngasih closing statement ya, ini harusnya Suparman yang nanya nih gitu ya. Iya. Buat Kak Irma deh, nih kira-kira pesan-pesan buat teman-teman nih di luar sana nih. Closing statement kira-kira tentang kalau buku ini bisa mengubah cara pandang kehidupan nih gimana? Ya, jadi buat teman-teman yang mendengar nih saat ini, jadi buku itu sebetulnya satu sarana untuk kita bisa melihat cara pandang orang lain, kemudian sekaligus relaksasi juga dari buku gitu. Jadi kalau misalnya belum terbiasa membaca, betul kayak kata Pak Suparman tadi, coba saja baca dari yang kecil-kecil gitu ya, artikel singkat, mulai dari yang teman-teman sukai dulu. Misalnya suka olahraga berarti baca tentang olahraga, suka main game mungkin bisa baca tentang triknya memenangkan game gitu ya. Jadi yang ringan-ringan dan sesuai hobi dulu, tapi coba deh dilakukan secara rutin gitu. Jadi biar kita lebih banyak nih informasi yang bisa masuk ke kita dengan baik. Itu sih mungkin pesanku. Oke, terima kasih banyak nih untuk Kak Irma gitu ya yang udah hadir. Tadi Suparman juga udah bilang terima kasih ya. Karena ini memang seru banget ngobrol-ngobrol bareng Kak Irma terkait dengan baca buku tadi ya, bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Karena tadi kalau aku sendiri, kalau gue juga ini pengen ngasih satu statement ke teman-teman, pengen nyimpulin yang tadi Kak Irma bilang, yang penting adalah continuity itu tadi. Jadi jangan berhenti untuk baca. Apapun yang dibaca, dimulai dari yang kita suka dulu gitu ya. Tapi yang penting jangan berhenti gitu kan. Sementara kalau udah berhenti, biasanya kita mungkin ya cara pandang kita pun juga akan segitu-segitu aja gitu loh. Nggak ada referensi lain. Gitu. Jadi buat sobat ngotak sama teman ngotak di luar sana, selamat membaca gitu ya, selamat menikmati dunia membaca buku, dan selamat tenggelam dalam cara pandang orang-orang di seluruh dunia. Jadi jangan
gitu ya. Betul. Jadi jangan pernah takut, kita bakalan ketemu dunia lain ternyata lewat membaca. Betul. Gitu. Oke, baik, ini kita sudah sampai di akhir episode kita, Kak Irma Suparman. Terima kasih banget sudah menemani gue di sini gitu ya untuk diskusi sama Kak Irma. Balik lagi ya, kita sedikit promo gitu ya. Kalau mau menghubungi Kak Irma di mana nih? Di Instagram Irma Lulsi, bisa di situ, atau Facebooknya Irma Nurul Fatimah. Nanti bisa ketemu di sana. Baik. Suparman gimana? @Suparman Elmizan. Suparman Elmizan itu Twitter. Twitter, Facebook, keyword itu kayaknya udah umum banget deh. Udah gampang langsung. Iya, Bang. karena unik ya, maksudnya kayaknya nggak ada orang yang make gitu. Siapa juga yang mau make kan? Oke, baik. Terima kasih nih Suparman. Kalau teman-teman juga mau ngelihat sedikit tentang sosmed gue gitu ya. Iya. Kamu punya sosmed ya? Ya, silakan berkunjung di @celotehraka gitu ya. Celotehraka ini juga sudah ada websitenya, jadi bisa dilihat apa aja sih yang gue tulis di website situ gitu kan. Menarik. Tulisan tentang ringan aja gitu kan. Nah, naruh itu cuma kayak bank data aja biar nggak hilang-hilangan gitu kan. Nah, kalau misalkan Twitter itu pakai nama gue ya, jadinya Novel Raka, @Novel Raka, nanti bakal ketemu. Gue juga sering berkicau di situ, walaupun kicauan gue rada-rada ngaco sebenarnya. Nah, baik, kita sudah selesai episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @podcastngotak untuk terus tahu tentang episode-episode kita selanjutnya kayak gimana dan apa yang sudah kita bahas. Dan terkait tentang season 3 ini, Podcast Ngotak bakal ada bahasan yang memang menarik, yang baru dibandingkan dengan season 2. Mudah-mudahan lebih insightful, teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Pastikan teman-teman dengerin podcast kita gitu ya. Dan intinya dari podcast ini sebenarnya gue sama Fatur biasanya ini punya semangat untuk berbagi cerita sama teman-teman yang ada di luar sana gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen sharing atau pengen ngebahas sesuatu, boleh banget DM Instagram kita, bahas ini dong misalkan, bahas misalnya apa gitu ya, tema-tema yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bahas gitu. Oke, gue rasa cukup sekian, kita akhiri sampai di sini. Oh ya, satu lagi pesan sponsor gitu ya, sorry banget ini. Jadi podcast Ngotak ini disponsori oleh H5 Creative Studio. Jadi kita ada di bawah H5, menyebutnya pakai bahasa Inggris nggak ya? H5 Creative Studio atau H5 Creative Studio gitu. Nah, nanti boleh juga mampir di H5 Creative Studio di Instagramnya atau di website ya, di Google seperti apa, karena adanya podcast Ngotak nih dari H5 Creative Studio gitu. Oke, akhirul kalam, lah pakai bahasa Arab di akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah gitu ya. Sampai jumpa lagi di podcast Ngotak episode berikutnya. Terima kasih banyak Kak Irma, terima kasih banyak juga Suparman. Terima kasih juga Raka. Ya, terima kasih. Baik, gue Raka, gue Suparman, dan aku Irma. Bye-bye, sampai jumpa di next episode. Bye.